Apa artinya demokrasi? Kalau artinya adalah semua orang bisa memilih pemimpin sesuka hatinya, mungkin sebagian itu benar. Tapi, kalau artinya rakyat berkuasa dan semua orang punya hak yang sama dalam menentukan arah jalannya negara, tampaknya Indonesia tidak bisa disebut begitu. Keputusan dan kebijakan yang dibuat banyak yang tidak berpihak kepada rakyat. Kalaupun terlihat iya, seringkali itu hanya demi meraih dukungan rakyat semata. Dampak dan manfaatnya tetap bukan untuk rakyat. Rakyat hanya diperalat untuk mengumpulkan dukungan dalam formalitas judul demokrasi. Di sisi lain, rakyat sendiri tidak berkuasa atas apa-apa, bahkan dirinya sendiri. Bahkan dalam memilih pemimpin, terkadang pilihan rakyat itu bukan atas kuasa rakyat sendiri. Banyak orang memilih bukan berdasar hati nurani atau pemikiran mereka sendiri, melainkan ada pihak berkepentingan yang mampu menggerakkan mereka dengan otoritas dan sumber daya yang mereka kontrol. Ini artinya, bukan kehendak rakyat yang menggerakkan arah jalannya negara ini. Hanya segelintir orang yang punya sumber daya dan otoritas. Kehendak negara adalah kehendak mereka, bukan rakyat. Jadi, apakah negara kita, Indonesia, beneran demokrasi? Bukannya semua orang bisa memilih siapa saja menjadi pemimpin. Bukannya itu yang namanya demokrasi. Demokrasi itu bukan hanya soal bebas memilih siapa saja yang bisa duduk di kursi pemerintahan. Pemilu mudah saja dimanipulasi orang yang sebenarnya berkuasa. Yang terpilih bisa jadi bukan yang dikehendaki rakyat, atau bahkan kehendak rakyat itu sendiri yang dikendalikan yang berkuasa. Apapun mudah saja disesuaikan demi kepentingan yang berkuasa. Hukum, aturan, oh mudah saja. Pamannya adalah seseorang di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada satu kurang ini, itunya bersenggol dengan undang-undang ini, mudah saja. Todong saja hakimnya dengan 1 M dan mereka akan terbelolok. Loh, ini duit. Apa? Yang dicalonkan punya citra gini gitu. Cokitin aja. Bayar tuh buzzer. Bentuk dan giring opini publik. Sekarang kan ada yang namanya sosmed. Semua orang, apalagi yang muda, kan hidupnya diatur sosmed. Bikin aja konten joget-joget yang mereka sukai. Sadar gak sadar, mereka akan suka sama yang kalian mau. Semua itu mudah, mudah diatur. Kalau lu punya duit. Kalau lu punya duit, lu punya kuasa. Demokrasi? Itu sih cuma formalitas. Emangnya rakyat ngerti apa itu demokrasi? Pemilu. Kasih aja itu orang susah beras dan 20.000. Pasti bilang makasih dan dalam hati jadi ada kewajiban balas jasa ke elu. Milih elu. Judul demokrasi gampang banget dibeli di sini. Selain lu punya duit, lu punya kuasa, lu teman sama yang berkuasa, lu juga berkuasa. Seseorang menjadi seseorang di pemerintahan Indonesia seringkali bukan karena prestasinya atau kompetensinya, melainkan karena populer, atau setidaknya mereka berkawan dengan yang sudah punya kuasa. Lihat saja daftar nama pejabat seperti wakil menteri atau komisaris BUMN. Pasti banyak nama-nama yang dulu jadi tim ses atau ikut dukung calon yang menang waktu pemilu. Kemampuan dan prestasi gak terlalu penting di sini. Yang penting lu temenan sama yang berkuasa. Gimana? Gak punya ordal? Kelar udah. Pintar doang mana cukup buat jadi pejabat. Bakal disingkirin sama ponaknya si itu yang udah jadi pejabat duluan. Gitu aja terus, sampai seisi instansi, ponakannya si ABCD semua. Hasilnya udah ketebak. Profesional? Lu ngarep profesional keponakan yang pelongo-pelongo, yang pintar aja dikalahin sama dia. Masuk akal kalau banyak banget kebijakan yang kesannya ngawur. Yang direkrut aja bukan ahli, tapi anak dan ponakannya si ABCD. Indonesia masih terjebak dengan mental dan pikiran bawah sadar feodalisme. Mereka masih memperlakukan pemimpin beserta pemerintahan bagai raja zaman kerajaan, yang segala titahnya mutlak dan tidak boleh dibantah. Pejabat masih dianggap anak buah raja, patut dihormati dan dilayani. Padahal di sistem demokrasi, seharusnya mereka adalah pelayan rakyat, bukan seseorang yang harus dianggap mulia oleh rakyat jelata. Gajinya juga dari pajak, yang bayar juga rakyat. Kenapa mau diperlakukan bak raja di tahun 2025? Pejabat serta aparat pemerintah merasa punya kedudukan yang lebih tinggi dari rakyat biasa. Mereka merasa punya status sosial yang spesial di atas orang biasa lainnya. Seolah mereka punya kerajaan kecil di hadapan rakyat jelata. Enggaknya mereka harus dianggap mulia, patut diapresiasi, dan segala perintahnya dituruti tanpa dibantah. Akibatnya, kelakuan mereka sedikit banyak membuat demokrasi di Indonesia makin fiksional. Mereka tidak suka dengan yang namanya kritik dan oposisi. Maka mereka adalah rajanya, dan apapun yang berjalan di pemerintahan harus ikut kemauannya mereka, bukan orang kecil.
Apapun dan siapapun yang melawan titahnya akan disingkirkan dan tidak akan didengar. Selain itu, mental rakyatnya sendiri juga masih merasa mereka lebih rendah dari pejabat pemerintah. Seolah-olah memori leluhur akan kerajaan masih tertanam dalam di pikiran bawah sadar, bahwasannya mereka ini orang kecil, lemah, tak berdaya tanpa pejabat. Hingganya pejabat diagung-agungkan dan harus diperlakukan spesial, beserta harus dituruti segala kemauannya. Seakan jika mereka melawan, hal-hal buruk akan menimpa mereka yang itu di luar kendali dan kemampuan mereka. Maka dari itu, mereka akan mencoba untuk menuruti rajanya dan tidak melawan karena itu dapat tanda kutip membahayakan mereka atau setidaknya mengeluarkan mereka dari zona nyaman. Sayangnya, masalah feodalisme ini tertanam dalam di akar pemikiran bawah sadar masyarakat. Memperbaikinya tidak semudah mencabut rumput, karena masalah ini bersifat struktural dan sudah ditanam dalam benak dan pola pikir masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Ini soal budaya, tak mudah mengubah budaya lama. Apalagi kalau budaya ini masih sengaja dipelihara oleh sistem secara keseluruhan. Ditambah lagi, memang ada pihak yang ingin memanfaatkan titik lemah ini. Rakyat dan massa dikontrol secara langsung atau tidak langsung dengan membuat mereka merasa bahwa mereka itu rakyat kecil, inferior, dan tidak bisa apa-apa dan harus bergantung ke pihak yang berkepentingan yang memberi mereka duit dan beras. Dengan begitu, kemauan mereka bisa tercapai. Dan dengan begitu saja, demokrasi sudah bisa mereka beli. Mereka bukan hanya membeli suara di pemilu, melainkan bisa dibilang membeli demokrasi itu sendiri. Suara di pemilu tentunya sudah termasuk hasil pembelian, tapi ada hal lain yang jauh lebih penting untuk mereka, bukan untuk hanya saat ini, tapi juga masa depan, yaitu dukungan beserta berkurangnya pikiran kritis dari masyarakat. Masyarakat yang kritis ini sangat mengancam bagi penguasa yang berorientasi otoriter dan feodal. Menyupal mulut rakyat dengan bansos bukan hanya mengamankan suara pemilu, tapi juga menakut-nakuti mereka agar jangan sampai melawan kita. Nanti kalian gak akan dapat bansos lagi. Meski cara menyuap rakyat kecil ini cukup efektif, tentunya tidak cukup itu saja untuk membungkam suara yang mau melawan. Masih ada satu hal yang sangat penting untuk mengendalikan massa, yaitu pikiran. Opini publik juga harus bisa dikendalikan, kalau perlu direkayasa hingga dimanipulasi. Apa yang dipikirkan publik harus sejalan dengan kemauan penguasa. Buzzer akan dikerahkan agar konten yang mendominasi medsos adalah yang sejalan dengan keinginan kita. Semakin massal konten kita, semakin algoritma mengangkat dan semakin besar echo chamber yang kita buat. Kalau ada yang berani melawan arus, buzzer juga akan bergerak. Segala opini yang bertentangan akan di-counter, diserang sampai tidak didengar lagi. Semua yang bisa diserang akan diserang, mulai dari logika sampai pribadi. Kalau perlu, orang aslinya juga didatangi, biar gak bisa ngomong apa-apa lagi. Sekarang, ada alat terkuat untuk mengontrol opini publik, yaitu sosmed. Apalagi yang kontennya dikendalikan algoritma. Algoritma tahu apa yang rakyat percaya dan mau dengar, jadi kita bisa ambil manfaat dari situ. Kita cari cara, gimana caranya biar pesan-pesan yang mau kita bikin itu sampai bahkan disukai masyarakat lewat FYP mereka. Kan banyak dari mereka yang ikut-ikutan sosmednya tanpa pikir panjang. Tinggal ikutin algoritma dan beres. Banyak anak muda yang akhirnya percaya dengan apa yang kita mau mereka percaya. Hebatnya sosmed ini lagi, opini publik lebih mudah disebar tanpa publik tahu bahwa opini yang populer itu settingan. Orang yang sudah terlanjur buta akan tren media sosial akan mengikuti apapun yang dia lihat tanpa pikir panjang. Ini keuntungan yang besar, terutama jika masyarakatnya masih memiliki tingkat literasi dan berpikir kritis yang rendah. Seandainya pun buzzer masih gak mempan, kita masih bisa bikin berita yang receh, yang mencuri perhatian masyarakat. Entah ini ada itulah, inilah, pokoknya yang gak ada kaitannya sama masalah kita, yang penting pada lupa aja. Entah si ini selingkuh sama itu, kasus gak jelas yang muter-muter, atau speaker gede-gede. Ntar mereka juga gak ribut lagi sama masalah kita. Demokrasi pada kenyataannya sangat sulit diwujudkan di dunia nyata, terutama di negara Indonesia yang budayanya masih sangat kental dengan feodalisme. Pemerintah dan aparat masih suka berlagak raja di depan rakyat jelata yang merasa tidak bisa melakukan apa-apa dengan nasibnya. Sebuah hal yang hampir tidak mungkin bila demokrasi diwujudkan pada masyarakat yang pikirannya masih menunduk kepada yang punya jabatan dan takut bersuara bahkan untuk kebaikan dirinya sendiri, semata karena yang dihadapinya adalah pejabat. Demokrasi juga akan tetap jadi angan-angan ketika pejabat itu mengisi jabatan lainnya berdasarkan ini siapanya siapa, bukan prestasi atau keahlian. Karena dengan begitu, yang jadi penguasa berikutnya adalah korani penguasa sebelumnya, bukan yang sebenarnya rakyat hendaki.
Dampak buruk lainnya juga, kinerja pemerintah akan tetap bobrok karena jabatan diisi oleh orang-orang yang tidak relevan dan tidak berkompeten. Selama duit masih mampu membayar apapun di negeri ini, semua yang terjadi, termasuk nasib rakyat, akan terus ditentukan oleh yang punya duit, bukan rakyat sendiri. Kalau begini terus, tidak akan terwujud itu yang namanya demokrasi. Hal-hal formal yang mewakili kata demokrasi, seperti hukum dan pemilu, juga sangat mudah dimanipulasi jika kita punya duit dan kuasa. Mayoritas rakyat yang tidak paham dan sudah teralihkan dengan opini publik settingan dan isu-isu receh tidak akan mengganggu bila kita mengotak-atik demokrasi sesuka jidat kita. Seandainya kita masih ingin mewujudkan demokrasi di negara ini, masih ada segudang PR yang harus diselesaikan sebelum rakyat benar-benar berkuasa, tanpa dipaksa tundak-tunduk ke penguasa. Gimana menurut kalian? Kalau ada pendapat dan lainnya, langsung tulis di kolom komentar aja. Terima kasih dan jangan lupa